Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Titik Temu Podcast bareng saya Dim Kusnedi. Jadi memang lagi hangat-hangatnya belakangan ini anggota dewan baru dilantik. Nah, kemarin kita udah ada salah satu anggota dewan nih hadir, dan alhamdulillah hari ini nih tiba-tiba saya dapat WA. Dinda, ada waktu nih mau mampir katanya ke studio. Nah, ini gayung bersambut. Inilah Titik Temu, menyambung cerita, menginspirasi harapan. Di depan saya sudah ada Kang Haji Endang Sodikin, SPDI. Ini dari Gerindra. Baru dilantik nih, belum lama ini. Gimana kabarnya, Kang Haji? Alhamdulillah. Lagi luar biasa ini berarti baru dilantik ini. Jadi saya sampaikan ucapan terima kasih nih. Siap. Titik Temu bisa mengirimi surat ke saya. Betul. Satu penghargaan. Udah mau hampir 2 minggu. Sorry nih, karena memang kita lagi menyesuaikan waktu dan memang lagi proses di DPRD juga adalah untuk persiapan pembentukan fraksi-fraksi. Ada yang fraksi utuh, ada yang fraksi yang gabungan, dan itu perlu ada formulasi kaitan dengan AKD, ya, termasuk diantaranya komisi-komisi juga harus disinkronkan dengan anggota yang sudah dilantik. Betul. Oh ya, selamat dulu nih, selamat udah dilantik ya, yang ketiga kalinya. Ya, terima kasih. Luar biasa ini berarti ya. Kalau udah 3 kali bukan kaleng-kaleng berarti. Baru 3 kali. Baru 3 kali. Saya sih ya kami memahami betul kesibukan, apalagi di ujung periode dan kemudian mau dilantik lagi pasti sibuk. Makanya kita kirim surat jauh-jauh hari. Iya. Sesempatnya aja, dan ya takdirnya hari ini baru nyampe. Alhamdulillah. Untung kita mah selalu always ya standby. Ya, alhamdulillah Kang Haji sudah dilantik. Nah, saya mau tanya di 2024 2029 ini perolehan suaranya kemarin berapa tuh? Alhamdulillah Gerindra itu tertinggi ya, dan memperoleh suara hampir tepatnya 227.000 lebih. Ya. Dan kursi memang tidak bertambah, tetapi Partai Demokrat turun sehingga selisih hampir 40.000 dengan kami, dan pemenangnya adalah Gerindra. Suara Kang Haji sendiri berapa? Suara saya hampir 10.600-an. 10.600-an. Masih di dapil yang sama ya? Masih di dapil sama. Dapil Kalau dapil 6. Kalau di periode pertama 2014 itu dapil 1. Iya, dapil 1, dapil 6, dapil 6. Oke. Jadi 2 dapil gitu. 2 dapil ya. Di periode sebelumnya berapa suara selisihnya dengan sekarang? Periode pertama ini karena baru belajar ya, mencapai 4.600. 4.600 berapa gitu ya. Dan keduanya 8.179. Dan alhamdulillah periode ketiga itu nggak nurun tapi malah naik ya, 10.600. Nah ini progres kan, tiap periode nambah. Yeah. Artinya ini tren positif nih. Insyaallah. Tren positif. Maksud saya adalah ya kasar ngomong mual pati-pati kapil deui gitu lah, untuk boga prestasi lah gitu. Kira-kira begitu. Insyaallah. Harusnya ada prestasi dong gitu kan. Yeah. Apalagi di itu. Apa yang paling melekat di memori atau memorable lah terhadap konstituen di periode-periode sebelumnya yang pernah dilakukan, apa nih yang paling berkesan? Oke, periode pertama saya kebetulan ditempatkan di Komisi D yang hari ini adalah menjadi Komisi 4 yang konsentrasinya justru ke pendidikan, kesehatan, keagamaan.
yang itu menjadi landasan sampai hari ini. Di mana banyak sekali di Karawang ini ya warga kita yang notabene tidak memiliki BPJS. Dan dengan adanya dulu itu Karawang Sehat dan hari ini menjadi UHC, insya Allah ini bagian daripada upaya memfasilitasi, memperjuangkan mereka. Dan seringnya saya, ya, apalagi tahun periode kedua kemarin 2019-2020 adanya COVID ya. Dan saya memposisikan diri sebagai operator di rumah, gitu. Karena kan kemana-mana juga enggak. Kenapa memposisikan diri operator? Karena banyak diantaranya konstituen yang tidak bisa masuk ke rumah sakit. Nah, dengan pendekatan kolaboratif dengan para direktur rumah sakit, alhamdulillah bukan hanya dapil 6 sebenarnya, dapil 1, dapil lain pun kita selama itu bisa kita bantu. Gitu. Hampir 5 orang, 6 orang sehari itu kita fasilitasi untuk itu. Jadi memang basically adalah di komisi kesehatan awalnya ya. Dan sampai hari ini komisi itu komisi di bidang kesehatan itu terus melekat sampai periode ini kan yang sudah berlalu ini kan komisi 3. Kebetulan sebagai ketua komisi 3 yang membidangi infrastruktur. Ya, nyambung tuh ya. Bagaimana bidang kesehatan, pendidikan juga dibutuhkan infrastruktur yang memadai kan gitu. Nah, dengan disitulah menjadi pijakan. Nah, pasti ini perjalanan panjang dan effortnya luar biasa gitu. Untuk menjadi dan setelah jadi. Nah, untuk yang ketiga kalinya yang sekarang dilantik ini, effortnya lebih besar atau lebih kecil dari yang sebelumnya? Secara energi, secara finansial dan tentu saja periode ke periode itu memiliki karakter ya, karakter yang berbeda, dinamika masyarakat yang berbeda tentunya. Meskipun 2 periode terakhir ini kan di satu dapil yang sama. Yang justru lebih menginikan itu ketika pindah dari dapil 1 ke dapil 6 gitu. Kayak baru lagi. Iya. Kita hanya punya cadangan Karawang Timur ya. Tapi ketika kemarin alhamdulillah karena kita masih di dapil yang sama ya semua bisa terkonsolidasikan. Nah, bagaimana saya memiliki pemilih atau konstituen fanatis yang memang sejak lama kita terus berinteraksi, memberikan manfaat sehingga mereka militan untuk ada yang berkesan nggak dari periode ke periode selama masa kampanye nih? Ya, tentunya apa nih yang sangat berkesan itu adalah ketika kampanye ya, semakin kesini nggak tahu ya, saya bingung, nggak tahu dengan teman-teman yang lain. Kalau saya, kampanye saya justru semakin malam semakin asik gitu. Oh gitu. Iya. Kalau teman-teman yang lain mungkin tidak terbiasa begadang ya. Kalau saya memang dari muda biasa begadang gitu. Bahkan misalkan saya pulang di kecamatan paling ujung, Purwasari atau di Ciampel, pulang sampai rumah 1:30. Justru tamu itu semakin malam semakin banyak. Ini geng malam berarti. Jadi saya juga bingung gitu. Jadi mereka tahu gitu. Kan saya terbiasa tidur kadang-kadang habis subuh. Terbiasa tidur habis subuh karena rutinitas. Kalau di Dewan kan bukan seperti ASN. Harus jam 7, jam 7.30 terus bikin daftar hadir gitu kan. Kalau di kita kan karena ada kegiatan baru kita masuk. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Akan tetapi saya biasakan setelah subuh tidur itu jam 9 paling lambat jam 10 terus setelah 10 kita sudah ready gitu. Sudah beraktivitas, sudah ada di kantor. Karena apa? Karena kita juga kasihan ke teman-teman yang jauh ya. Karena saya kalau mau cari ke kantor Dewan kan hanya kalau nggak macet hanya 7 menit ya. Jadi kita bisa jadi kuncen lah. Gitu. Ada tamu kita bisa nerima, tamu dari kabupaten lain, dari provinsi yang lain. Gitu. Jadi lebih memang kita tidak sering
meninggalkan kantor, tapi memang lebih incas di kantor gitu kan. Berarti apalagi pas yang kampanye kemarin nih, berarti makin malam makin ini. Iya, saya juga bingung ya. Bingung ketika saya tanya ke yang jaga di rumah, sudah ada nunggu dari kecamatan ini, sudah kecamatan ini gitu. Jadi kita ngobrol itu sambil udah diskusi hal apa saja yang disampaikan. Kalau memang solutifnya bisa disampaikan hari itu, kalau tidak nanti besok ketika di kantor dan lain sebagainya. Nah, rata-ratanya itu selesainya habis sholat subuh, terus ngawuduk bareng gitu kan. Oh iya. Nah, baru selesai pulang gitu. Kita banget itu. Iya, alhamdulillah gitu. Sambil diminum dulu kopinya. Alhamdulillah selalu enjoy gitu. Makasih ya. Iya, karena kan ya kan sama, apalagi kita mantan-mantan aktivis juga sama. Kalong semua. Iya, biasa. Malam hidupnya di malam gitu. Iya. Ya. Terus ini sih sebenarnya bukan sesuatu yang tabu, tapi ya ini realita ya. Saya bicara dalam kacamata kita sebagai masyarakat. Tadi bicara karakteristik kan beda-beda setiap periode, apalagi secara demografis Karawang ini banyak masyarakat urban, bertambah terus, ya kan? Kos politiknya gimana dari periode-periode? Ya, kos politik ya. Tentunya kos politik ini semakin periode ya semakin cukup ya, ada penambahan meskipun tidak signifikan, yang penting kan menyesuaikan mungkin harga-harga dan lain sebagainya. Terutama kan dalam meskipun kita sudah 2 periode kemarin ya, tapi tetap saja kan buat baliho, spanduk gitu kan, dan semuanya ini kan perlu kos. Betul. Bukan hanya kos produksi daripada baliho, spanduk, banner, gitu kan. tapi kan ada operasional pemasangan. Relawan kan juga harus dikasih operasional kan. Iya. Belum lagi ya di berbagai tempat kan ada aja kebutuhan sarana keagamaan atau kegiatan kemasyarakatan yang tentunya ketika kita sosialisasi, ketika kita silaturahmi perlu disupport. Nah ini kan lumayan gitu, cukup lumayan untuk memang ini. Itu kan akan menguatkan saya sendiri dengan tim, dengan konstituen baru. Rata-rata tahun ini saya banyak konstituen baru. Terutama perumahan-perumahan yang nambah pasti banget konstituen. Perumahan baru itu yang saya observasi adalah memiliki hak pilih di Karawang gitu. Nah, kami lakukan pendekatan kepada mereka sehingga hatinya bisa diambil gitu untuk memilih kita gitu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, bocoran kalau boleh dibocorin. Iya. Jurus jitunya apa kemarin ketika nyalek? Ya kemarin aja lah. Nggak usah dibicara yang 2 periode sebelumnya. Iya. Misalnya kan kalau beberapa waktu lalu kita ada salah satu dewan katanya dia punya paket combo gitu, ya kan? Nah mungkin ada yang saya mah jurusnya door to door lah sendiri, saya mah tanpa tim atau apa, saya mah jurus ini. Nah, mungkin dari Kang Haji jurusnya apa nih yang menurut Kang Haji? Kalau saya sih lebih kepada tadi ya, karena bonding sama tim itu. Oke, membangun bonding. Iya. Jadi ada engagement sama engagement dengan mereka. Mereka juga ketika kita pasang baliho, banner di mana-mana, mereka juga meminta waktu gitu biasanya. Jadi ada attention. Ya, kan beda antara yang sudah terpilih dan yang belum terpilih ya, atau yang baru mencalonkan. Jadi istilahnya ketika kita pasang baliho, alat properti kampanye, dan mereka juga tahu, terkadang kontak tim atau kontak kita langsung gitu. Jadi secara otomatis mereka juga sudah punya skema sendiri gitu. Oke Kak Haji, nanti pertemuan di saya hari anu gitu. Oke, ada juga yang relawan udah nggak usah mikirin apa-apa gitu, snack segala macam, tinggal datang, yang penting memastikan pengen kenal sama dewannya. Itu rata-rata seperti itu. Karena bonding tadi ya, di latar belakangi kita sudah punya kedekatan, jadi saya kira
ya rata-rata bonding lah sama kita gitu. Kalau bicara bonding berarti kan ada investasi ya, dalam bentuk ya investasi networking tadi, investasi moral dan banyak hal gitu ya, sehingga ini menguatkan. Ya nonsen kalau ngomongin bonding tapi nggak ada investasi sebelumnya kan gitu. Oke. Masuk akal gitu. Terus ini kan baru dilantik lagi. Hal yang paling pertama saya dengar ya, desas-desusnya. Nah ini mumpung ada orangnya nih, kita tanya langsung aja. Desas-desusnya katanya kandidat kuat sebagai calon ketua DPRD. Siapa bilang? Ada. Nah, makanya kan info ini A1 atau enggak kan kita tanya nih sama yang bersangkutan. Jangan-jangan cuma gosip atau gosipnya gosip A1 lagi. Gimana tadi? Jadi tentu saja sebagai kader yang sudah 3 periode ya, dan saya berangkat dari Gerindra itu dari 2008. Yang kalau kita hitung sampai hari ini hanya tinggal beberapa orang ya di DPC Gerindra. Ya. Rata-rata yang hari ini menjadi dewan rekrutmen kita gitu. Saya berangkat dari Ketua PAC Karawang Timur 2008, 2010, 2011 sampai hari ini sebagai sekretaris DPC. Lebih kurang mau 14 tahun ini jadi sekretaris DPC ya. Ya secara otomatis juga networking ya, pengenalan mungkin juga banyak dari rekan-rekan pengurus baik komandan kita tingkat provinsi dan pusat juga melihat gitu potensi senioritas ya. Karena dianggap pengabdian ya, punya portofolio ya, yang memiliki kapasitas untuk mewakili Partai Gerindra. Saya kira sah-sah aja ketika kader juga mengajukan, dan memang di Gerindra memang sudah diajukan ya sejak lama, mungkin beberapa bulan yang lalu, dan itu sudah disampaikan di dalam presentasi pengurus DPC ke DPD, dan siapa saja yang berpotensi menjadi pimpinan atau ketua DPRD. Memang kita ajukan 3 orang ya itu, dan memang hari ini tinggal bagaimana keputusan final dari DPP. Mau siapa saja tetap palunya DPP ya, pastinya nanti akan disain langsung oleh presiden terpilih Pak Prabowo dan Muhammad Iskandar. Itulah yang menjadi Gerindra ya, ciri khas Gerindra. Kita menunggu beliau karena ada beberapa partai juga yang hanya di tingkat provinsi ya, tapi kalau Gerindra memang dari dulu adalah di tingkat pusat ya, dan insya Allah aja kita tinggal tunggu waktunya. Tapi kalau seandainya takdirnya nyampe terpilih, saya undang podcast lagi ya sebagai ketua DPRD nanti. Boleh, sangat boleh. Harus ini. Kita akan teropong secara kaca pandang ketua DPRD seperti apa nih nanti. Ya. Janji ya. Insyaallah. Siap. Perlu ini nggak kelingking? Dipastikan saya akan siap itu untuk hadir undangan podcastnya. Ya, pasti. Kita selalu memberikan ruang untuk siapapun untuk berdialog dengan kita. Yang pasti kita selalu doakan yang terbaik apapun itu keputusannya. Dan secara politik juga mudah-mudahan tidak menimbulkan ekses baik secara internal maupun eksternal apapun keputusannya nanti gitu kan. Karena kan saya nggak tahu juga nih kultur di Gerindra ini. Kan mungkin di tempat lain dan di partai lain ketika ada misalnya beberapa kandidat yang bersaing di internal, ketika satu terpilih yang lain enggak, ada akses tuh. Gerindra kulturnya saya rasa begitu lah. Gerindra aman. Gerindra karena menganut sistem komando ya. Dan semua kader dari tingkat bawah ya, dari grassroots, dari tingkat ranting, PAC, DPC juga sudah memahami betul kaitan dengan bagaimana kultur, bagaimana internal Gerindra seperti apa. Ketika sudah memerintahkan Pak Prabowo, Pak Ahmad Muzani, insya Allah sami'na wa ata'na. Ini tensinya agak naikin pelan-pelan. Sekarang baru nih ngomongin pilkada. Mau nggak mau, beliau sebagai pelaku politik, orang partai,
apalagi sebagai partai pemenang, ya ya akan garing kalau kita nggak tanyain soal pilkada, ya nggak sih? Betul. Soal pilkada, kasih ya di-spill lah tipis-tipis gitu kita. Sudah sampai sejauh mana nih gitu Gerindra sendiri memposisikan diri sebagai kontestan di pilkada yang akan datang. Kasih bocoran ya. Ya. Nah, udah duduk di sini ya minimal tipis-tipis aja dulu lah gitu. Kasih kisi-kisi nggak ya? Jadi pada prinsipnya kapasitas DPC sudah berlalu ya. Kami sudah menerima pendaftar meskipun sistemnya kita tidak mau membuka secara terbuka ya, membuka calon bupati dan wakil bupati karena di lain sisi ya memang ada kader ya, Tegina yang kita promosikan setiap kemarin ya, setiap kali bertemu dengan sahabat-sahabat partai politik, roadshow juga dipimpin langsung oleh saya ya di tempat manapun, dan alhamdulillah animo teman-teman juga dari partai politik juga tinggi untuk berafiliasi bergabung dengan Partai Gerindra. Itu kita bicara dulu ya, bicara bulan April Mei. Nah hari ini semua sudah kita bulan-bulan setelah Mei, Juni fit and proper test digelar, dan saya kira hari ini bukan lagi menjadi domainnya DPC untuk menyampaikan statement apa. Kami ini di DPC hari ini hanya menunggu ya. Menunggu apakah skemanya surat tugas atau langsung rekomendasi calon bupati dan wakil bupati, sehingga memenuhi sesuai dengan PKPU pilkada. Jadi calon bupati KWK 1 ya. Maka hari ini ya kami yakin betul bahwa sebelum 15 Agustus juga sudah keluar. Iya, kita tunggu. Kenapa? Ya kan kita paham sendiri. Para petinggi di DPP juga akan melakukan 17 Agustusan di IKN. Iya. Jadi kan nggak mungkin kalau sebelum tanggal 15. Iya. Betul kan? Betul. Semua akan terkonsentrasi persiapan ke IKN ya. Nah, saya yakini betul itu, dan teman-teman juga sepakat. Persoalan kemarin dinamika dan lain sebagainya, ada terkesan ini dan itu, ya biasalah di partai. Dan saya yakin semua akan patuh dan tunduk terhadap kebijakan yang sudah digariskan oleh DPP Partai Gerindra. Inisial dong. Kalau nggak inisial ini laki-laki apa perempuan? Tadi perempuan apa laki-laki ya? Fit and proper test sudah dilakukan, pendaftaran pun tidak secara terbuka. Ya, pertanyaan normatif sebenarnya. Ada berapa orang yang ikut fit and proper test? 3 orang. 3 orang. Ya. Oke, sudah selesai lah tahapannya. Iya, 3 orang. Ada laki-laki, perempuan, laki-laki, atau perempuan, laki-laki, laki-laki. Pokoknya ada laki-laki, ada 2 jenis kelamin ya. Iya. Laki-laki dan perempuan gitu. Dari 3 orang itu. Iya. Oke. Dan kami sih melihat bahwa potensi Gerindra dalam hal ini di posisi bupati. Di sebagai calon bupati. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa menutup kemungkinan rasional bahwa dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat ini, Kabupaten Karawang lah yang ditunjuk, insya Allah ya tidak ada perubahan oleh PJ Gubernur Jawa Barat sebagai kabupaten kota yang melaksanakan program kampanye Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Di antaranya adalah makan siang bergizi. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau dikoneksikan dengan ini, ya mungkin dapat atensi gitu. Jadi itu adalah bagian dari clue sebenarnya. Paham kan maksudnya gizi-gizi? Jadi gizi-gizinya udah ini nih, oke nih. Ya. Karena memang gini, ya like or dislike, Gerindra ini jadi magnet nih di pilkada ini. Betul. Ya kan? Jadi kayak pendulum nih kan. Iya. Kemana nih? Arahnya nih. Semua melihat kita. Melihat kita semua gini. Gerindra kemana ya? Gerindra kemana ya? Gitu kan. Yang itu bisa jadi
sebagai penentu kemenangan atau sebaliknya penentu kekalahan. Betul. Ya. Penentu kemenangan ketika ada di poros yang tepat sebagai calon atau bakal calon. Penentu kekalahan ketika ada di poros lawan yang akan mengalahkan, kan? Nah ini pendulum ini yang memang kita tunggu-tunggu hasilnya nanti. Ya kasih kabar lah nanti kalau udah. Yang penting DPC ikhtiarnya sudah selesai. Nah ini sekarang ranahnya sudah ranahnya DPC gitu. Karena kami juga setiap tempat bagaimana mempromosikan kader kami. Ya. Ada Tegina ya sebagai kader yang sudah 3 periode ya jadi anggota DPR provinsi. Sama seperti kita di kabupaten kan itu terpilih kembali. Dan ini menjadi magnet untuk mencalonkan sebagai bupati. Termasuk juga ada kader-kader yang lain secara provinsi. Dan diantaranya juga saya pun tercantum sebagai calon wakil bupati gitu kan. Nah, tapi akhir-akhir ini saya lebih fokus ke DPRD saja. Gitu. Silahkan yang siap dengan segala sesuatunya kaitan dengan pilkada ini bisa diteruskan perjuangannya. Semua kan kembali ke DPP. Betul. Semua kembali ke kewenangannya para petinggi di DPP untuk menentukan siapa. Sudah bukan bicara lagi ini slide, tapi bicaranya objektif, semua berdasarkan popularitas, elektabilitas, semua sudah disampaikan hasil survei dan ikhtiar kader kita pun ya. Tegina juga sudah maksimal, ya semua akan dikembalikan. Hasil survei yang kedua udah muncul berarti udah selesai. Hasil survei kedua saya belum konfirmasi lagi ya. Nanti mungkin bisa diundang ke sini. Karena saya dengar kan 2 kali survei nih. Survei yang kedua nih harusnya Juli kemarin. Kalau saya dengar informasi A1 dari orang dalam. Gitu. Orang dalam ya? Orang dalam mana weh gitu. Ya, karena kan ada 2 kali survei. Saat itu kan bunyi salah satu surat tugasnya juga diantaranya ada yang begitu kan. Iya, itu secara umum seperti itu. Di Gerindra bunyi surat tugas itu pertama adalah mengkonsolidasikan dengan partai-partai calon koalisi. Nah, kemarin kan dari awal bulan Mei kita DPC sudah melakukan ikhtiar, ya kan, dengan 3 partai, Gerindra, Nasdem, PKS, gitu. Dan semuanya ini dinamis kan, gitu. Wajar-wajar saja ketika kami memiliki pandangan tertentu sehingga disinkronkan dengan realitas, terus disampaikan ke DPD, DPD menyampaikan ke DPP. Dan hari ini tinggal kalau kata penyanyi di Indonesia ini tinggal menghitung hari. Udah tanggal 10 lagi berarti. Menghitung hari kan? Iya benar. Kurang dari seminggu nih. Kalau berarti emang benar udah ada bocorannya. Iya udah ada bocorannya. Kita tinggal ini nanti tunggu info. Tapi ya bagaimanapun momentum pilkada ini sesuatu yang selalu hangat kan diperbincangkan karena ini momentum besar ya penentu masa depan daerah ya, sekarang untuk memilih pemimpin. Ya akan lebih serunya lagi kalau Gerindra di eksekutif menjadi penguasa, di legislatif juga menjadi pimpinan kan, woi luar biasa ini. Menang banyak ya? Iya menang banyak ini. Gerindra dua-duanya yang dipegang nanti kan. Aduh. Tapi anyway apapun itu kita dari sudut pandang media kita nanti akan saksikan lah secara objektif seperti apa. Kita agak jumping sedikit. Ini masih di wilayah dapil nih. Urusan pilkadanya tadi udah di-spill lah dikit. Ini sebagai anggota dewan hari ini kita bicara. Soal black zone. Black zone ya. Nah, wih serem banget itu. Ini juga hangat Black zone. Dan itu ada di dapil beliau. Iya kan? Di 3 desa kalau nggak salah ya, di desa Sukaharja ya, Karanganyar, Curug sama Kaliurip ada di 3 desa ini. Nah, gimana pandangannya? Setuju atau enggak? Jadi bicaranya bukan setuju atau tidak setuju. Silakan. Bicaranya regulasi. Ya.
Jadi kebetulan saya juga baru saja berakhir sebagai Ketua Komisi 3 yang membidangi itu. Jadi rame-rame sebelum akhir masa jabatan kemarin ada informasi kenapa Karawang harus ada black zone dan lain sebagainya. Itu kan bahasa lumrah, ya, bahasa umum, dan akan tetapi tidak terdapat di dalam nomenklatur. Ya. Nomenklatur itu tidak ada bahasa itu. Di nomenklatur pemerintah itu ada bahasa, di administrasinya itu ada bahasa SPAR, spam ya, air limbah, ya, terus spam air. Nah itu air limbah. Nah sebenarnya ini menjadi PR provinsi untuk, apalagi anggota DPRD provinsi, PR-nya untuk menyampaikan kepada konstituennya. Kalau menurut saya, karena jelas di Perda 9 tahun 2022 tentang tata ruang Provinsi Jawa Barat terbaru itu secara secara eksplisit disampaikan di situ. Jadi di pasal 15-nya di Undang-Undang RTRW provinsi itu menggambarkan tentang di pasal 15 ayat ayat 1 poin 4 yang menyampaikan bahwa di Karawang itu ada bandar udara pengumpul. Kan sistem bandar udara ini kan ada khusus, ya, ada umum. Nah, ada pengumpahan, ya, kayak Kertajati. Nah, kalau kita pengumpul, jadi kategorinya bandar udara internasional. Secara eksplisit dijelaskan, termasuk juga di pasal 24-nya. Di ayat 5-nya jelas juga disampaikan, kalau nggak salah ya, bahwa dalam rangka ini pemerintah mengatur kaitan dengan sistem penanganan air limbah yang tentunya disampaikan di situ di Kabupaten Karawang. Nah, di Kabupaten Karawang termasuk juga di ayat selanjutnya adalah kaitan dengan TPS regional Cidampak yang kurang lebih hampir, kalau nggak salah 38 hektar menjadi TPS regional yang akan nanti menjadi, ini kan domainnya Provinsi Jawa Barat ya, yang nanti tempatnya di Cidampak, wilayah Ciampel, yang nanti baik itu akan menerima sampahnya Bekasi, Karawang, Purwakarta, sama Subang. Nah, karena ini minimnya sosialisasi, jadi seolah-olah sesuatu yang wah ini ada kejutan dari Dewan gitu kan. Padahal, nah ini juga saya sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa dalam rangka memberikan edukasi terhadap masyarakat, seharusnya ini disampaikan oleh wakil-wakil rakyat Provinsi Jawa Barat di saat kan ada sosper, sosialisasi perda gitu. Kenapa tidak disampaikan gitu loh? Sehingga ada sekelompok orang, beberapa kelompok orang ya yang belum memahami ini, bahwa ini adalah sudah terkemot, sudah terakomodir dalam perda, kok ribut gitu. Kalau kami ya tidak ada masalah, karena hanya kami menyoroti kaitan dengan lemahnya sosialisasi, baik itu dari teman-teman Provinsi Jawa Barat, dinas terkait, termasuk anggota DPRD provinsi, termasuk pemerintah daerah. Dalam hal ini yang membidangi lingkungan hidup dan persawahan. Ya, ada missing link berarti. Jadi kalau berbicara ini kenapa setuju atau tidak setuju, Lawang ini sudah jelas kok di tata ruangnya. Gitu. Tapi kita kaji lebih dalam soal setuju dan nggak setuju. Oke, kalau tadi perdanya sudah ada, tapi setuju nggak setuju ini dalam konteks lokasinya. Ya, kalau secara legacy tadi kan sudah, ya kan, ini sudah ranah perda, ya kan, dan sudah berjalan. Gitu. Tapi dalam konteks penempatannya atau lokasinya, ini kan yang menimbulkan kontroversi baru-baru ini itu, gitu kan? Karena di sana ditengarai bahwa tidak cocok katanya lokasinya di sana, dan ini berdampak terhadap lingkungan.
yang lebih cocok itu di wilayah selatan misalnya tempatnya, ya kan? Nah, oke, gimana? Ada tinjauan lebih lanjut Jadi nggak sih? kalau kami lebih kepada pastinya ada hasil kajian. Ya. Pasti nggak mungkin tanpa kajian, baik itu kenapa bandara pengumpul ada di Kabupaten Karawang, termasuk kaitan dengan TPS regional ada di Karawang, termasuk kawasan industri limbah terpadu itu ada di Karawang. Karena ketika kami Komisi 3 sebagai inisiator di Perda Limbah D3, dulu itu kami membuat Raperda inisiatif Komisi 3 itu yang judulnya adalah pengelolaan limbah terpadu. Tetapi seiring pansus berjalan, ada masukan dari dinas terkait dalam hal ini lingkungan hidup dan persampahan bahwa nomenklaturnya belum ada kaitan dengan persoalan itu, limbah terpadu. Ada juga adalah pengelolaan limbah B3 sesuai dengan amanat RT RW yang sedang berjalan. Nah, maka dengan demikian ya saya sendiri sebagai ketua komisi di Komisi 3 memantau ini kok rubah nih judulnya. Ya tidak sesuai dengan inisiatif. Itu berarti ada pelanggaran dong di situ. Bukan pelanggaran, tapi jadi jangan diartikan ini pelanggaran ya. Karena dinamisasi di dalam rapat itu menyesuaikan apa yang menjadi nomenklatur. Kalau kabupaten kota ini kan hanya operator. Kita harus mengikuti provinsi karena provinsi itu perwakilan dari pusat. Kan amanat desentralisasinya begitu. Nah, maka setelah saya tanya ke teman-teman Pansus, karena rata-rata adalah anggota saya di Komisi 3, Pak, menurut dinasnya hasilnya seperti ini. Jadi limbah terpadu. Maka secara otomatis gayung bersambut semuanya sampai Perda nomor 2 tahun 2022 tentang limbah P3. Jadi jelas di pasal 82 di ayat di poin 5-nya jelas bahwa juga di Karawang di Kecamatan Kelari. Maka secara otomatis itu berdasarkan proses, bukan ujuk-ujuk gitu. Semua berdasarkan proses. Jadi kalau teman-teman hari ini mungkin karena tadi lemahnya sosialisasi, lemahnya sosialisasi. Jadi seolah-olah sesuatu yang baru, gitu kan? Iya, padahal udah dari 2022. Gitu. Bayangkan Kang Eden bahwa namanya Perda kan nggak ujuk-ujuk. Betul. Nggak ujuk-ujuk, jadi 2022 pasti kan dari 2020 ada Raperda 2000 ya dia harus masuk di dalam Properda, program pembuatan peraturan daerahnya harus diparipurnakan dulu kan. Ya, semuanya melalui tahapan-tahapan gitu. Apalagi di Komisi 3 saya sebagai ketua komisi 5 tahun kemarin, saya sebagai yang memiliki banyak inisiatif di dalam Raperda inisiatif komisi adalah saya sudah menyiapkan perda-perda sampai tahun 2029 berdasarkan analisis kebutuhan kewenangan kabupaten. Saya sudah siapkan raperda-raperdanya sampai 2029. Bahkan yang ketinggalan pada periode ini adalah raperda adalah tentang RPIK. Jadi rencana pembangunan industri Karawang. Itu yang menjadi ide gagasan kami dalam rangka bagaimana peran pemerintah mengisi di mana setiap angkatan sekolah yang tidak melanjutkan kepada perguruan tinggi itu nyaris menjadi pengangguran. Sedangkan market baik itu di zona industri atau kawasan industri, zona industri itu dulu ya, sekarang itu menjadi KPI, kawasan kebutuhan industri, itu hanya mengakomodir fresh graduate 19 tahun sampai maksimal 22 tahun. Nah, maka usia 23 tahun sampai 30 tahun tanggung jawab siapa? Betul nggak? Yeah. Maka dengan kawasan industri Karawang, ya, ini adalah solutif buat masyarakat kita. Agar apa? Agar kita memiliki kawasan sendiri milik daerah, sehingga dipastikan angkatan-angkatan kita melalui badan usaha daerah itu akan bisa merekrut. Jadi sebenarnya di Karawang berbicara hari ini banyak potensi. Bisa saja dengan raperda yang sudah kita bahas terus ya, kaitan dengan aneka jasa dan lain sebagainya, semua akan landing ke BUMD
milik daerah. Contoh soal banyaknya transportasi, bus-bus ya, itu juga harusnya di BUMD tuh di bawah BUMD. Ya, Mereka minimal berkoordinasi dengan BUMD, mengikuti aturan BUMD, sehingga silakan pengelolanya siapa, tapi mengikuti aturan yang menjadi garis regulasi pemerintah daerah. Supaya apa? Supaya minimal PKB mereka di Kabupaten Karawang. Betul. Sehingga jadi PKD kan. Iya. Kan, gitu. Sementara hari ini kan lihat. Terus termasuk diantaranya di Raperda Aneka Jasa yang kita canangkan bersama teman-teman Komisi 2 adalah bagaimana menghadapi persoalan pangan, di mana pertanian dan lain sebagainya. Kabupaten Karawang harus punya badan usaha milik daerah di Aneka Jasa itu yang mengelola kaitan dengan daging, telur dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhan kawasan juga bisa dikoordinir sama kita. Termasuk kebutuhan kabupaten kota, termasuk DKI yang sebentar lagi akan bergeser namanya, bukan ibu kota tapi ekonomi, kota bisnis ya. Nah, itu adalah ide gagasan kami di periode kemarin bersama teman-teman. Tujuannya adalah membuat Aneka Jasa itu untuk mengakomodir semua. Termasuk juga dengan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Limbah B3 itu, agar Aneka Jasa itu berperan sebagai penyumbang PHD untuk pemerintah daerah. Sehingga kita menjadi bisa berkolaborasi terhadap dunia usaha. Baik itu dari luar ataupun dalam negeri, semua bermitra dengan BUMD. Jadi ide gagasannya setiap perda itu diarahkan untuk menjadi BUMD. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Ya. Ya. Berarti ya itu ada sedikit pencerahan tentang black zone ya yang selama ini mulai hangat gitu ya. Ya soal hangatnya gelap berarti. Soal isu lokasi ya kan. Sebenarnya yang jadi problem itu bukan soal adanya black zone atau tidak, tetapi soal lokasi ini yang banyak diperbincangkan. Tapi it's okay. Tadi sedikit banyak sudah ada informasi yang dicerahkan. Terakhir, udah lumayan juga ya, lama nggak kerasa ya terakhir nih. Sebagai anggota legislatif di periode 2024-2029 yang baru dilantik belum lama ini, apa yang ingin Akang lakukan pertama kali ini sebagai anggota dewan? Seperti halnya mungkin saya belum terlaksana nih di periode sebelumnya, ini yang jadi skala prioritas yang pengen saya lakukan pertama kali apa? Kalau boleh tahu. Saya kira kita melihat potensi Karawang dalam konteks pendapatan asli daerah itu sangat besar. Dengan terobosan membuat BUMD itu adalah bagian daripada ekstensifikasi pendapatan. Kan tadi kan kita hanya sebagai penonton dan kawasan juga hanya ada PBB-nya saja. Betul. Hanya PBB-nya saja. Dan lucunya ada hasil survei yang menyatakan hasilnya Karawang itu isunya yang tertinggi itu pengangguran, kemiskinan. Nah itu, apalagi ada kemiskinan ekstrim. Kemarin kita di. Iya. Nah, dengan kami melakukan kolaborasi ya di rapat badan anggaran, rapat komisi kemarin terakhir di KUA PPAS perubahan, kita lakukan sinergisitas. Sekarang sudah mulai meningkat pendapatan itu, karena memang upaya eksekutif bagaimana menekan perusahaan-perusahaan. Karena kan perusahaan itu bayarnya itu di akhir tahun. Biasanya November, paling cepat Oktober. Nah, bagaimana Bupati hari ini petahana melakukan negosiasi untuk itu, sehingga paling lambat mereka perusahaan-perusahaan di bulan 3 juga paling lambat bulan 4 sudah membayar kewajiban mereka. Kan lumayan, 70 miliar, 80 miliar, karena kan mereka luas-luas, namanya juga kawasan. Nah, ke depan kita dengan adanya BUMD, dengan adanya Aneka Jasa ini, termasuk menghidupkan BUMD yang sempat mati ya, yang hari ini uangnya juga di bidang migas ya nanti next ya bisa kita kaji kembali,
adalah upaya bagaimana meningkatkan pendapatan, ekstensifikasi dan intensifikasi dari ruang-ruang publik yang hari ini kita lihat gitu. Karena sambil kita juga given menerima kebijakan Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan daerah dengan keuangan pusat. Contoh soal yang tadinya 60 PKB itu milik provinsi, 40 kita gitu kan. Nah, ke depan ini mudah-mudahan mulai 2025 itu berbalik. Ya. Kita yang lebih tinggi gitu. Itu seiring dengan dinamika perundang-undangan. Saya optimis ya. Ke depan kita harus ini. Makanya saya selalu di rapat badan anggaran itu bicaranya kaitan dengan NSPK, norma standar prosedur kriteria. Itu yang paling penting. Kita persiapkan. Ada nggak aturannya? Ada nggak proseduralnya? Ya. Ada standarisasi dan lain sebagainya. Ini adalah solusi untuk pemerintah daerah. Kan fungsi pengawasan kita bisa nggak ya, di kebijakan. Saya kira itu Kak Ades. Siap, luar biasa. Saya sampai beberapa menit tadi menyimak dan nggak mau menjeda apa yang dia sampaikan gitu kan, biar fokus gitu, karena kalau saya jeda nanti lari kemana-mana. Iya. Ya, terima kasih banyak. Terakhir dong. Terakhir lagi. Apa tuh? Pilkadanya. Pilkada atau bukan? Itu aja. Kasih tahu jangan ya. ada host di luar host ini. Iya. Oke. Hasil ada nih. Terakhir. Ini cukup jawaban singkat aja. Kader atau non kader? DPP. Oke. Kalau politisi handal itu bisa jawabannya. Aman banget. Nggak akan kepancing gitu. Bener banget. Ini kalau politisi handal tuh begini gitu. Nggak akan kegocek, bos. Oke. Baik, terima kasih Kang Haji, Kang Sodikin yang sudah hadir di podcast ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan karena kita beginilah adanya. Makasih banyak ya teman-teman. Tapi saya juga apresiasi, terima kasih luar biasa, hangat sekali obrolan kita. Sehat terus, sukses. Insyaallah. Semoga menjadi dewan yang amanah. Amin. Bisa menuntaskan kerja-kerjanya dengan baik. Amin. Bahkan melebihi ekspektasi masyarakat. Amin. Gitu ya. Ya harus kita doakan di awal periode ini kan supaya semuanya semua lancar, aman, dan kita juga bisa memberikan manfaat jauh lebih besar. Dan mudah-mudahan silaturahminya nyambung terus sama Titik Temu. Ya, dengan dewan manapun mudah-mudahan Titik Temu selalu punya tempat yang baik. Ya, saya berharap komisi-komisi nanti ketika sudah terbentuk harus ada undangan. Gitu. Ini hanya apa yang mau dilakukan? Iya. Pada teman-teman komisi-komisi baru ini kan ke depan. Ya, itulah tadi perbincangan kita, hangat sekali dan ya ini masih tipis-tipis. Nanti kita tunggu beliau hasilnya. Apakah kehadiran selanjutnya setelah menjadi ketua DPRD atau jangan-jangan jadi wakil bupati? Iya, politik itu seperti bola bundar ya, bisa menggelinding kemana aja. Terima kasih semuanya kru yang bertugas hari ini. Kembali nanti di episode selanjutnya. Titik Temu menyambung cerita menginspirasi harapan. Terima kasih semuanya.